Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo, dan juga tidak lupa yang kami sayangi dan kami cintai seluruh kaum muslimin di Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwasanya kita masih diberikan limpahan kenikmatan, limpahan hidayah dan inayahnya dari Allah SWT, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah puasa Ramadan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin agar kita selalu mendapatkan berkah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyayangi dan mengasihi makhluknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menebarkan rahmatnya kepada seluruh alam, atau dengan kita kenal istilah rahmatan lil alamin. Di dalam ayat Al-Quranul Karim ada beberapa ayat menerangkan tentang 8 golongan manusia yang akan senantiasa mendapatkan rahmat dan curahan kasih sayang dari Allah SWT. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 8 golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita berharap kita termasuk minimal salah satu dari golongan yang akan dicintai oleh Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah Allah SWT mencintai mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Hal ini seperti yang termuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini secara tegas memberikan sebuah keterangan kepada kita, bahwasanya bagi seorang mukmin atau seorang muslim yang senantiasa mau berbuat baik, maka dia akan dicintai oleh Allah SWT. Apalagi di momentum bulan Ramadan tahun ini, marilah kita gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk senantiasa kita menebarkan kebaikan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, dan juga terlebih kepada masyarakat di sekitar kita. Kemudian golongan yang kedua adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga memahami bahwasanya kita sebagai manusia, kadang-kadang kita mengalami kekhilafan ataupun kealpaan, sehingga kadang-kadang kita sering berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena kasih sayang dari Allah SWT kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah SWT atas perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Dan semakin sering kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah SWT, maka kita juga akan semakin dicintai oleh Allah SWT. Apalagi di momentum bulan Ramadan kali ini, yang mana ini juga disebut bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah SWT. Maka marilah kita berbanyak untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang lalu yang mungkin karena kekhilafan kita dan kealpaan kita pernah kita kerjakan. Golongan yang ketiga adalah Allah SWT mencintai orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 76, sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam bulan Ramadan ini, di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari kita menjalani ibadah puasa Ramadan, sebagaimana firman tadi adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 76 tadi, adalah orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah SWT. Sehingga kami mengajak, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Dan salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan niat yang ikhlas, dengan niat semata-mata mencari ridha Allah SWT. Dan kita berharap di akhir bulan Ramadan nanti kita bisa mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah SWT adalah Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di dalam firman-Nya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 146. Di dalam ayat ini secara tegas Allah SWT menerangkan kepada kita bahwasanya Allah SWT mencintai orang-orang yang sabar. Yang dimaksud orang-orang sabar di sini adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berdakwah, menyampaikan kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita bersabar terhadap segala godaan ataupun cobaan yang ketika kita berdakwah ataupun berjihad di jalan Allah, kita mendapatkan rintangan ataupun halangan. Dan apabila kita bersabar untuk terus istiqomah menjalankan amanah dakwah kita, menjalankan semangat jihad kita, maka kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah SWT. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian golongan yang kelima adalah Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, dan maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini juga secara tegas menerangkan bahwasanya Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian golongan yang keenam adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bersih.
Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah SWT berfirman yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya orang-orang yang bersih secara lahir maupun batin adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Bersih secara batiniah adalah bagaimana kita berusaha agar di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, betul-betul kita bersihkan dari sikap-sikap yang merusak jiwa kita, seperti sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita lah sebagai seorang mukmin agar batin kita bersih dari penyakit-penyakit tersebut, maka kita senantiasa terus berorientasikan seluruh niat amalan kita untuk semata-mata mencari ridha Allah SWT. Dan yang tidak kalah penting adalah bersih secara lahiriah. Bagaimana kita harus merawat tubuh kita, merawat lingkungan kita, lingkungan rumah kita, agar senantiasa bersih, bebas dari najis dan hadas. Dan itulah menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, agar kita mampu menampilkan sebagai seorang mukmin yang bersih, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketujuh adalah Allah SWT mencintai orang yang berlaku adil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kaum muslimin rahimakumullah, kata adil adalah kata yang sangat fundamental. Karena ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan secara universal bagi seluruh makhluk, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk Allah yang lain. Dan kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersikap adil. Apalagi bagi orang-orang yang mendapatkan amanah jabatan ataupun kekuasaan. Maka kata adil ini harus menjadi kunci ketika dia mengemban amanah tersebut. Karena ketika kita berlaku adil, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Banyak di dalam riwayat ataupun peristiwa yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menunjukkan sikap adil, walaupun itu kepada orang kafir, orang yang berbeda agama. Dan kita sebagai seorang mukmin, ketika nanti suatu saat mendapatkan jabatan ataupun amanah, maka kita seyogyanya mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, agar kita senantiasa untuk berlaku adil. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian golongan yang terakhir, Allah SWT mencintai orang yang berjihad di jalannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Shaf ayat 4, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah SWT mencintai orang yang berjihad, orang yang berusaha menegakkan kalimat Allah, menyebarkan nilai-nilai kebaikan agama Islam kepada seluruh masyarakat. Namun ada syaratnya agar kita dicintai oleh Allah SWT, yaitu ketika kita berjihad, berdakwah, ketika menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini, kita dalam satu barisan. Artinya perintah kita untuk beramal jama'i, berorganisasi, dengan tujuan organisasi itu adalah menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Maka ini merupakan perintah Allah yang akan menjadi sarana kita agar termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT.
Sehingga saya mengajak khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo, marilah kita memotivasi diri kita untuk bergerak bersama-sama dengan partai ini, menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menunjukkan sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera yang mampu memberikan contoh kader yang bisa berbuat baik dan bisa dicontoh oleh masyarakat secara luas. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan kuliah singkat pada kesempatan kali ini, yaitu 8 golongan orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk di antara ke-8 golongan yang dicintai oleh Allah SWT. Kalaupun belum ada, marilah kita gunakan sisa umur kita untuk terus memotivasi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan tersebut. Dan insya Allah ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin, Allah pasti akan membuka jalan bagi kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.